Shalom teman-teman terkasih, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online Komisi Wanita GKY Puri Indah. Tanpa terasa, waktu berjalan terus, dan kita sudah tiba di bulan terakhir di tahun 2021 ini. Ya, di bulan Desember. Ingat-ingatlah dan hitunglah berkat Tuhan yang telah kau terima selama ini. Kasih setia Tuhan selalu menemani kita. Berkat yang Dia berikan membuat kita terpesona. Bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan telah sediakan bagi kita. Mari kita muliakan dan agungkan Tuhan kita. Kasih setiamu. Yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Begitu berharganya kita di mata Tuhan. Oleh karenanya, Dia akan selalu menyertai kita, menemani kita, menolong kita, dan melayakkan kita menjadi biji mata Tuhan. Berkat-Mu yang telah kuterima. Berkat-Mu yang telah kuterima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, betapa baiknya Engkau. Kasih-Mu tiada berkesudahan, selalu menolong kami senantiasa, selalu menanti kami, walaupun kami kadang menyimpang dari jalan-Mu, Engkau tetap sabar menanti kami kembali. Bapa, pada saat ini, hati kami telah siap untuk memuji,
memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Celikkanlah mata rohani kami ya Tuhan, sehingga pada saat firman-Mu disampaikan, kami boleh mengerti betapa dalam kasih-Mu untuk kami. Berkatilah penginjil Denny Afrianto yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bapa, pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah semua ini boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh penginjil Denny Afrianto dengan tema doa dahsyat. Mari kita mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan dengan menaikkan satu pujian, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau, tiada yang mustahil di mata-Mu, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu Tuhan. Dan saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu Tuhan. Sebab ku yakin doalah yang mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu, doa mengubah segala sesuatu.
hidup mengandangmu, doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sebelum kita akan mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan sama-sama terlebih dahulu berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mau sungguh menyerahkan untuk waktu perenungan firman Tuhan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami akan bagian firman Tuhan ini. Supaya setelah kami memahaminya, kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan sekali lagi waktu perenungan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah doa yang dahsyat. Dan nats yang akan kita baca bersama pada hari ini adalah dari Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, di Universitas Harvard ada sebuah patung yang cukup terkenal, yang seringkali menjadi sebuah keharusan bagi para pengunjung yang datang ke University Harvard ini, untuk mereka bisa memegang bagian kaki dari patung ini. Dan dipercaya bahwa patung ini adalah patung dari John Harvard, atau mereka menyebutnya patung John Harvard sebagai seorang pendiri dari Harvard University ini. Namun jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, patung ini dikenal sebetulnya sebagai patung dengan 3 kebohongan. Kenapa dikatakan demikian? Karena kebohongan yang pertama adalah penampilan dari John Harvard sendiri sebetulnya tidak pernah diketahui seperti apa. Jadi yang pasti bukan seperti patung yang nampak di layar dari ibu-ibu sekalian pada saat ini. Patung itu adalah visualisasi dari seorang model, dari seorang mahasiswa yang bernama Sherman Hoare. Jadi bukan John Harvard. Lalu kebohongan yang kedua adalah penyebutan John Harvard sebagai pendiri. Di bagian bawah dari patung itu ditulis John Harvard, founder. Padahal jelas sekali bahwa John Harvard bukan seorang pendiri, bukan seorang founder. John Harvard hanyalah salah satu dari penyumbang dana terbesar bagi kelangsungan Harvard University pada saat itu. Lalu tahun yang tercantum sebagai tahun berdirinya Harvard, yaitu 1638, sebetulnya bukanlah tahun berdirinya Harvard University ini. Karena Harvard University sudah berdiri di tahun 1636. Tetapi di patung itu ditulis Harvard berdiri 1638. Karena tahun 1638 sebetulnya adalah tahun ketika tadi John Harvard menyumbangkan seluruh kekayaan yang dimilikinya
untuk kelangsungan Harvard University ini, yang sebelumnya sudah berdiri di tahun 1636. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat kesalahan dari apa yang terpapang di patung John Harvard ini, kita mungkin melihat bahwa kesalahan atau kesesatan terhadap fakta sejarah tidak memiliki satu pengaruh yang signifikan di dalam kehidupan kita. Hanya saja kita mungkin bisa menjadi kelihatan bodoh dalam tanda kutip, dan kita menjadi seseorang yang kayak kurang terpelajar. Percaya aja dengan semua yang terpampang di hadapan kita tanpa kita menganalisa atau tanpa kita mencari tahu apakah semua data fakta ini benar. Nah, tetapi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana ketika kita memiliki sebuah pemahaman yang salah atau pemahaman yang sesat terkait dengan kebenaran dari firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, teks yang kita baca tadi dari Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai dengan ke-20 memang sering menimbulkan beberapa pertanyaan bagi para pembaca. Dalam teks ini Yakobus menggambarkan seseorang yang sedang sakit dan terbaring di tempat tidur. Lalu Yakobus mencatat bahwa sikap yang benar atas situasi seperti itu adalah memanggil para penatua gereja. Lalu penatua gereja ini akan berdoa untuk orang yang sakit itu, dan mereka mengurapinya dengan minyak di dalam nama Tuhan. Dan dengan tegas Yakobus menyatakan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Seketika ketika kita selesai membaca bagian ini, kita tentu saja akan bertanya, berdasarkan pengalaman doa kita tentu saja begitu ya. Kita akan bertanya, apakah Yakobus tidak pernah mengalami kegagalan di dalam berdoa? Ataukah Yakobus sedang mau mengatakan bahwa para penatua ini ketika mereka berdoa, mereka tidak pernah mengalami kegagalan di dalam ketika mereka berdoa? Teks ini memang bisa menimbulkan banyak bahaya daripada penghiburan bagi para pembacanya, khususnya ketika para pembacanya memahami bagian ini sebagai sebuah doa kesembuhan. Apalagi jika kita juga sering mendengar, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, kita sering mendengar sebuah pernyataan atau perkataan yang sifatnya menghakimi atau menyalahkan. Contohnya seperti ketika beberapa waktu yang lalu saya sering mendengar ketika seseorang mengatakan kepada seorang wanita yang suaminya meninggal karena sakit. Lalu banyak orang yang berkata kepada si wanita ini atau kepada si istri dari yang suaminya meninggal ini, bahwa si istri ini tidak cukup beriman ketika berdoa untuk kesembuhan suaminya. Atau disalahkan karena mungkin saja waktu kamu berdoa, kamu berbuat dosa. Dan jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, belum lagi penghakiman-penghakiman dari diri kita sendiri. Ketika kita membaca Yakobus pasal 5 ayat 16b yang berbunyi, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita seringkali merasa bersalah, ada yang salah dengan doa saya, seringkali ada yang salah dengan iman saya ketika saya berdoa, lalu doa-doa saya itu tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Sehingga kita mulai meragukan, apakah doa saya ini cukup baik, cukup beriman, tetapi saya tidak bisa melihat kuasanya. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan coba untuk sama-sama belajar, memahami dengan benar tentang kuasa doa. Tentu saja dalam konteks perikop surat Yakobus ini. Karena kalau kita mau bicara tentang doa, aspek tentang doa itu begitu luas dan begitu dalam dan tersebar di bagian-bagian Alkitab yang lain. Tetapi saat ini kita akan berfokus hanya kepada bagian dari kitab Yakobus ini. Nah, saat ini kita akan berfokus kepada teks dari Yakobus pasal 5 ayat 16b. Ketika kita memperhatikan ayat ini, dengan analisa teks ini dan dengan konteks teks ini di dalam konteks dekatnya, dan juga bahkan dalam konteks kitab Yakobus ini secara keseluruhan, saya berharap kita bisa menemukan arti dari yang sesungguhnya tentang doa yang dahsyat atau doa yang sangat besar kuasanya itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca Yakobus pasal 5 ayat 16b ini di dalam terjemahan Alkitab yang kita baca saat ini dituliskan begini. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Namun ketika kita memperhatikan struktur bahasa asli dari teks ini,
Maka seharusnya teks ini berbunyi demikian, jemaat Tuhan yang terkasih. Menjadi berbunyi demikian, keyakinan doa orang benar yang amat sangat membuat doa menjadi efektif atau berkuasa. Sehingga dari pemahaman penerjemahan teks yang lebih baik ini, yang sesuai dengan tulisan aslinya, kita bisa melihat ada dua unsur atau dua hal yang membuat doa itu menjadi efektif atau berkuasa. Yaitu yang pertama adalah berbicara tentang keyakinan doa. Lalu yang kedua berbicara tentang siapa yang berdoa itu, yaitu berbicara tentang doa orang benar. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bagian perikop ini jelas bahwa Yakobus tidak sedang memberikan pedoman lengkap mengenai doa untuk kesembuhan orang sakit. Namun Yakobus jelas sedang berbicara tentang bukti atau praktek dari iman. Dan kita tahu, bukti atau praktek dari iman ini adalah sebuah topik besar atau sebuah topik utama yang diusung oleh Yakobus dari awal suratnya. Surat Yakobus ini berusaha sedang menjelaskan bahwa iman sejati itu pasti akan terpancar di dalam perbuatan dan termasuk terpancar dari kehidupan doa seseorang yang beriman. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, bagian teks ini sebetulnya sedang mau berbicara bahwa setiap orang pastilah bisa berdoa. Dan dalam diri setiap orang pastilah memiliki potensi untuk memiliki kerinduan untuk berdoa. Tetapi pertanyaannya adalah, doa yang seperti apa yang itu bisa menjadi doa yang efektif atau yang berkuasa. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, John Calvin pernah menyatakan bahwa semua manusia sebetulnya memiliki sensus divinitatis dan semen religionis. Sensus divinitatis adalah sebuah kesadaran akan keilahian. Gitu ya. Jadi John Calvin mau mengatakan bahwa semua manusia sebetulnya punya kesadaran tentang ada Allah. Lalu setiap orang juga pasti punya semen religionis atau benih agamawi. Sehingga dari pernyataan John Calvin ini tidak heran jemaat Tuhan yang terkasih. Dalam agama apapun, bahkan budaya yang primitif sekalipun, jauh dari peradaban apapun, mereka pasti memiliki sebuah ritual untuk mereka berdoa. Tetapi sekali lagi pertanyaannya adalah, apakah yang membedakan doa orang percaya dengan doa orang-orang di luar sana yang mereka tidak percaya kepada Tuhan? Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, doa bisa dan seringkali menjadi sebuah doa yang mekanik. Doa yang mekanik adalah sebuah doa yang hanya seperti sebuah hafalan. Atau seringkali ada orang yang mengatakan doa hafalan ini bahkan ada template-nya, template penggunaannya, jemaat Tuhan yang terkasih. Jadi seperti contoh, ada doa khusus untuk pengusiran setan, lalu ada doa khusus untuk doa kesembuhan, lalu ada doa khusus untuk rumah baru, dan banyak doa-doa khusus yang lain. Jadi seperti seolah-olah dibuat ada seperti hafalan dan ada template-nya. Jadi kalau doa yang seperti ini, doa khusus untuk ini, doa yang seperti ini khusus untuk doa seperti ini. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, kita gitu ya, sebagai orang percaya yang mungkin sudah menjadi orang percaya berpuluh-puluh tahun, kita pasti akan berkata, ya saya nggak akan mungkin terjebak kepada doa yang hafalan atau template seperti ini. Tetapi ketika kita menjadikan doa sebagai sebuah solusi terakhir dari keputusasaan kita, atau ketika kita sedang menghadapi masalah lalu masalah itu tidak selesai-selesai, lalu kita akhirnya memutuskan, oke lah sekarang saya berdoa. Jangan-jangan kita sebetulnya sedang menjadikan doa itu seperti tadi ini, doa yang mekanik itu, jemaat Tuhan yang terkasih. Atau ketika kita sedang berusaha meniru dan menjiplak pola doa orang lain dan mengharapkan hasil yang sama dengan pola doa yang sama itu, maka kita juga sedang terjebak di dalam doa yang mekanik. Karena kita seringkali melihat, wah kalau ibu itu berdoa, oh iya ya, tahu-tahu diberkati Tuhan. Ibu ini berdoa, tahu-tahu anaknya yang sakit lama akhirnya disembuhkan. Lalu saya terpikir, wah saya boleh nih
karena anak saya juga sudah sakit lama nggak sembuh-sembuh, atau suami saya sedang sakit lama nggak sembuh-sembuh. Saya mau berdoa dengan cara yang sama. Lalu kita ngobrol dan tanya, gimana sih caranya berdoa? Gimana sih doanya? Dan kita mulai menirukannya. Dan kita mengharapkan hasil yang sama, bahwa seketika itu juga sembuh. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini tidak salah. Hal ini tidak salah ketika kita mau meniru orang lain yang berdoa. Tetapi yang salah adalah ketika kita berharap bahwa kita mendapatkan hasil yang sama. Karena kita tidak pernah mendengar, atau tidak pernah tahu seberapa lama ibu ini atau ibu yang tadi berdoa untuk ketika dia akhirnya diberkati oleh Tuhan. Kita tidak tahu seberapa lama atau seberapa sungguh-sungguh dia sudah mendoakan doa yang sama itu. Mungkin berpuluh-puluh tahun. Tetapi ketika kita mengharapkan bahwa doa kita sama dan mengharapkan hasil yang sama, yaitu seketika itu juga. Ini yang salah, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, doa yang mekanik berbeda dengan doa yang berasal dari iman. Doa mekanik merupakan sebuah keyakinan intelektual bahwa Allah akan melakukan seperti apa yang kita doakan. Tetapi doa yang berasal dari iman adalah sebuah doa penyerahan atau keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah sanggup dan mampu untuk melakukan seperti yang kita doakan itu. Memang kedua hal ini mirip, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi memiliki makna yang jauh berbeda. Makna yang pertama, ketika kita punya keyakinan intelektual bahwa Allah akan melakukan seperti yang kita doakan, kita menjadi orang yang menentukan apakah doa itu dijawab atau tidak. Tetapi seharusnya doa yang berasal dari iman adalah sebuah doa yang penuh keyakinan bahwa Allah sanggup dan mampu untuk melakukan seperti yang kita doakan. Jadi yang mampu dan sanggup itu adalah kepada Allahnya, bukan kepada keyakinan diri kita. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, doa yang pertama ini tadi, bahwa doa yang berdasarkan keyakinan intelektual, kita seolah-olah memaksakan akan kehendak kita. Tetapi doa yang kedua, yaitu doa yang sifatnya adalah berasal dari iman, yang sifatnya bersifat penyerahan atau keyakinan kita, itu adalah bersifat lebih berserah kepada Tuhan, berserah kepada kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, saya teringat suatu saat, waktu anak saya berumur sekitar 4 tahun. Kami pernah mengajari anak kami untuk menggunakan kata tolong, atau kata apakah aku boleh minta itu, atau apakah aku boleh minta itu pada waktu meminta. Nah, dari pembelajaran itu, ketika kami sedang mengajarkan memakai kata tolong dan memakai kata apakah aku boleh minta itu atau ini, setiap kali anak kami ini menggunakan kata tolong dan menggunakan kata apakah boleh, kami mengkonfirmasinya dengan positif, jemaat Tuhan yang terkasih. Kami mengkonfirmasi dengan positif supaya apa? Supaya mereka bisa belajar bahwa setiap kata yang mereka pakai itu tadi, kata tolong dan apakah boleh, itu akan berdampak positif buat mereka. Dan mereka akan dikonfirmasi terus bahwa oh betul, berarti ketika saya memakai kata tolong, memakai kata apakah boleh, maka setiap permintaan mereka akan dipenuhi. Jadi itu untuk training awal, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi sampai suatu ketika anak saya meminta sesuatu dan kami melarangnya. Dan anak kami bereaksi begini. Loh, katanya kalau minta harus pakai kata tolong. Loh, katanya kalau minta harus pakai kata apakah aku boleh minta ini? Kok sekarang gak boleh? Nah, disinilah jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, kami harus menolong anak untuk belajar bahwa kalimat tadi itu bukanlah kalimat sakti yang menjadikan segala sesuatu diperbolehkan. Tetapi kata tolong atau kata apakah boleh itu menunjukkan bahwa kalian itu atau anak-anak kami itu sedang menghormati otoritas. Baik otoritas kepada kami sebagai orang tua maupun nanti kepada orang lain sebagai si pemilik barang. Atau sebagai ketika kita mau meminta bantuan kepada orang lain, seharusnya kita merendahkan diri, mengatakan meminta dengan kata tolong.
Dan sekali lagi, apakah permintaan kita itu akan dituruti atau akan menghasilkan sesuatu yang positif? Tentu saja kembali kepada otoritas dari tadi kami sebagai orang tua atau orang lain yang sedang dimintai tolong itu tadi. Mereka yang lebih punya otoritas dan mereka yang lebih tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi ketika mereka sedang menggunakan kata sakti itu, tolong, atau apakah aku boleh minta ini dan itu, sebetulnya mereka sedang memposisikan diri mengetahui bahwa mereka punya satu keyakinan. Bahwa orang yang sedang mereka mintai itu punya otoritas yang lebih tinggi dan mereka tahu yang terbaik untuk hidup kita. Inilah yang dimaksud sebagai doa seorang beriman. Bahwa doa adalah sebuah doa penyerahan atau penundukan diri kita atau rasa percaya kita kepada Allah yang kita hormati otoritasnya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, Yohanes menulis di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 14-15 menuliskan demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, teks 1 Yohanes pasal 5 ini menolong kita memahami bahwa hal dikabulkannya doa permohonan kita karena adanya sebuah jaminan kepastian bahwa doa-doa permohonan kita pasti dikabulkan oleh Allah asal itu seturut dengan kehendak Allah. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, perikop ini Yakobus bukan sedang berfokus kepada doa penyembuhan, namun berbicara tentang doa yang lahir dari iman, yaitu iman kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan bukan kepada bagaimana cara berdoa untuk kesembuhan. Karena kalau dari faktanya di bagian ayat 17 dan 18, Yakobus berbicara tentang doa Elia yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesembuhan atau sakit penyakit. Lalu berikutnya jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, kita berbicara tentang siapakah itu orang benar yang dimaksud. Apakah ini berbicara tentang orang-orang yang menjabat sebagai penatua? Nah, untuk menjawab ini, tentu saja kita harus melihat dari konteks paling dekat dulu dari teks ini. Dari konteks yang paling dekat yaitu masih di ayat 16, di bagian ayat 16a dituliskan demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Setidaknya kita bisa merefer pada ayat ini, bahwa orang yang benar adalah orang yang terbuka atau jujur akan dosa-dosanya, baik itu di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Lalu kalau kita melihat di konteks ayat yang lebih jauh sedikit, yang saya rasa masih berada di dalam konteks yang berbicara tentang kesembuhan, yaitu ayat 14, ditulis demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia. Saya mau menjelaskan tentang bagian tentang penatua ini. Penatua dan diaken sebetulnya adalah sebuah jabatan yang serupa tetapi sebetulnya tidak sama. Ada beberapa gereja yang membagi jabatan ini, yaitu membagi jabatan antara diaken dan penatua. Tetapi ada juga gereja yang hanya menyatukan akan kedua jabatan itu, antara penatua saja atau diaken saja. Nah, penatua dan diaken sebetulnya adalah sama-sama pemimpin rohani. Ya, jadi mereka punya kesamaan karena mereka sama-sama pemimpin rohani yang ditunjuk dan dipilih untuk melakukan pelayanan di gereja. Tetapi mereka punya beda di dalam tugas masing-masing mereka. Kalau penatua, tugas penatua lebih berfokus kepada pengajaran atau hal-hal yang sifatnya rohani. Sedangkan diaken itu lebih berfokus pada pelayanan sosial atau pelayanan meja. Dan dalam bagian ini, teks ini bisa saja kita mengartikan bahwa penatua yang dimaksud adalah sebetulnya diaken di dalam teks Yakobus kita.
Karena pelayanan mereka itu sedang mendoakan orang sakit. Termasuk karena mendoakan orang sakit ini termasuk bagian dari pelayanan meja. Memperhatikan jemaat. Jika demikian, kita bisa melihat bahwa penatua atau diaken ini ada satu acuan untuk memilih seorang penatua atau diaken gitu ya. Di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 8 sampai 13. Memang yang disebutkan di sini adalah karakter seorang diaken gitu ya. Tetapi kalau kita membaca di dalam teks 1 Timotius pasal 3 ayat 8 sampai 13, di situ dengan jelas sekali disebutkan tentang karakter yang semestinya dimiliki oleh seorang diaken. Yaitu yang pertama, dia harus punya good manner. Artinya mereka harus orang yang terhormat, gitu ya. Mereka harus terhormat. Mereka diartikan orang terhormat ini berarti mereka punya satu tadi yang saya katakan good manner, karakter yang baik di dalam kehidupan mereka. Lalu seorang diaken juga tidak boleh bercabang lidah. Seorang diaken juga bukan penggemar anggur. Seorang diaken tidak boleh serakah dan seterusnya, masih banyak yang lain. Tetapi intinya adalah seorang diaken ini haruslah memiliki karakter yang baik yang seturut dengan firman Allah. Dan kalau kita mau menyatukan kedua konteks teks tadi, ayat 16 dan ayat 16 tadi. Ayat 16 dan ayat 14 tadi. Ini semua berbicara tentang karakter dari orang benar yang diharapkan berdoa dan dari doa mereka memiliki kuasa atau doa mereka efektif. Yaitu adalah orang yang hidupnya memiliki karakter yang baik dan benar di hadapan Tuhan dan sesamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, dari teks ini kita bisa memperoleh kebenaran teologis bahwa orang benar bukanlah orang yang hidup tanpa dosa atau orang yang memiliki jabatan penatua. Contohnya sama seperti ketika di ayat 17 dan 18 diberikan contoh tentang Elia. Elia bukanlah seorang penatua. Dan dia disebutkan dengan jelas sekali di sini katakan adalah Elia adalah manusia biasa. Jadi sebetulnya sedang mau berbicara kepada bukan karakter orang benar itu bukanlah orang yang hidup tanpa dosa, orang yang benar-benar kudus atau orang yang memiliki jabatan penatua. Tetapi berbicara kepada orang benar itu adalah orang yang hidupnya itu terbuka atas dosanya dan dia bisa transparan terhadap Tuhan dan sesamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, seperti pernyataan John Calvin tadi di atas, di awal khotbah saya, bahwa semua manusia bisa berdoa. Namun doa orang benar di hadapan Tuhan adalah doa yang berkuasa. Seorang yang benar di hadapan Tuhan dan sesama akan berdoa seturut dengan kehendak Allah. Sekaligus orang yang benar ini dia tidak akan pernah merasa kecewa ketika ternyata diketahui bahwa doanya itu ternyata tidak selaras dengan kehendak Allah. Bagi orang benar, semua jawaban doa itu adalah ya. Karena dia bisa mengerti kehendak Tuhan, walaupun mungkin kehendak Tuhan itu tidak sesuai dengan kehendak dirinya. Dalam kisah orang sakit yang disembuhkan di ayat yang ke-15, kata menyelamatkan dan membangkitkan bisa memiliki dua makna. Baik itu makna secara jasmani maupun makna secara rohani. Artinya bahwa kata menyelamatkan dan membangkitkan ini juga bisa memiliki arti bahwa orang yang sakit ini bisa diselamatkan dari dosa mereka dan mereka bisa dibangkitkan saat kebangkitan tubuh nanti kelak. Dan sebetulnya tafsiran ini, jemaat Tuhan yang terkasih, diperkuat dengan perihal pengampunan dosa. Jadi Yakobus benar-benar sedang tidak berfokus berbicara tentang doa kesembuhan. Tetapi sedang berbicara tentang doa orang benar yang lahir dari iman yang benar pula. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, bagi orang benar, dahsyatnya doa, efektifnya doa, bukan terletak pada hasilnya, namun terletak pada besarnya iman yang bisa menerima dan meyakini akan jawaban doa dari Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah doa yang dahsyat bukanlah sebuah proses yang seketika atau instan bisa kita miliki di dalam kehidupan ini. Seringkali orang berharap bahwa doa yang berkuasa itu bisa sesuatu yang instan. Sehingga ketika mereka mengalami masalah dan mereka berdoa,
Tetapi Tuhan tidak menolong dan menjawab permohonan mereka. Maka yang terjadi adalah apa? Mereka menjadi kecewa dan mereka tidak mau lagi berdoa. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita terus diingatkan dan disadarkan bahwa seharusnya doa itu adalah sebuah proses. Di mana di dalam proses itu kita sedang melihat bagaimana doa-doa kita yang tadinya banyak berfokus pada diri kita, akhirnya Tuhan bisa ubahkan menjadi sebuah doa yang akhirnya itu doa yang selaras dengan rencana Allah. Sama seperti analogi dari relasi antara anak dengan orang tua tadi. Khususnya dalam pola membiasakan seorang anak disetujui atau tidak disetujui permintaannya oleh orang tua tadi. Di awal-awal anak saya bergumul, cukup sulit untuk menerima bahwa selama ini permintaannya selalu diterima, tetapi akhir-akhir permintaan mereka banyak ditolak oleh kami sebagai orang tua. Namun dari pembelajaran itu anak kami saat ini semakin mengerti dan memahami. Setiap kali mereka akan meminta atau melakukan sesuatu, mereka pasti akan bertanya. Karena mereka sadar dan tahu siapa yang menjadi otoritas di dalam kehidupan mereka. Dan anak kami pasti akan menerima setiap jawaban apapun dari kami sebagai orang tuanya. Sama sebetulnya seperti relasi kita dengan Tuhan. Kita sedang belajar untuk kita bisa mengerti dan memahami akan Allah itu seperti apa. Dan disinilah yang diperlukan dikatakan sebagai iman. Iman adalah berbicara tentang relasi. Iman itu berbicara tentang relasi dan bukan tentang seberapa besar kita bisa memaksa Allah. Tetapi seberapa besar hidup kita bisa tunduk di hadapan Allah. Dan ini yang sebetulnya sedang diajarkan oleh Yakobus. Bahwa doa yang dahsyat, doa yang efektif, doa yang berkuasa. Bukanlah berbicara tentang hasil, tetapi sedang berbicara tentang seberapa besar doa itu bisa mengubahkan hidup saya dan bisa mengubahkan hidup orang-orang di sekitar. Ketika kita berdoa seturut dengan kehendak Allah, maka doa kita pasti menjadi doa yang berkuasa. Doa yang mengubahkan hidup orang-orang di sekitar kita. Seberapapun besar dampak itu pastilah ketika kita berdoa seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu akan mengubahkan hidup dari orang-orang di sekitar kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya pun saat ini belajar untuk terus berdoa. Saya pun terus belajar untuk saya bisa punya doa yang dahsyat ini. Dari mana saya belajar untuk memulainya? Saya belajar untuk memulai, untuk sungguh-sungguh mendoakan. Setiap doa saya bukan dengan sembarangan. Tetapi mulai dengan menganalisa apakah doa yang saya mohonkan di hadapan Tuhan itu adalah doa yang seturut dengan rencana Allah. Saya pun masih sering kecewa ketika saya menganggap bahwa doa saya rasa sudah seturut dengan rencana Allah. Tetapi ketika saya doakan, Tuhan tidak menjawab dan Tuhan menjawab hal yang lain. Tapi saya tetap yakin dan percaya bahwa disinilah saya harus menyerahkan akan keyakinan iman saya dengan doa yang saya minta ini. Bahwa Tuhan akan menjawab seturut dengan rencana Allah. Dan sebagai penutup, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin sharing pergumulan saya ketika saya merindukan, mendoakan untuk saya bisa studi lanjut. Doa saya ini sudah saya doakan 5 tahun yang lalu, atau mungkin tepatnya 6 tahun yang lalu, ketika saya masih melayani di kota Purwokerto. Saya punya satu kerinduan untuk saya bisa melanjutkan kuliah saya, untuk saya bisa studi lanjut, mengupgrade akan pengetahuan teologi saya. Apa yang saya doakan ini saya rasa itu seturut dengan rencana Allah. Karena apa yang saya lakukan ini saya berdoa untuk supaya saya bisa menjadi berkat. Dengan saya di-upgrade tentang pengetahuan teologi saya bisa menjadi lebih baik lagi untuk saya bisa melayani orang lain dengan lebih baik lagi. Tetapi ketika saya mendoakan dan terus mendoakan, Tuhan punya kehendak yang lain dan Tuhan justru memimpin saya masuk ke GKI Puri Indah ini. Saya sempat kecewa ketika berpikir, kenapa Tuhan tidak mendengar akan doa saya. Tetapi ketika beberapa waktu yang lalu Tuhan akhirnya menjawab akan doa saya ini.
Saya masih tetap terus mendoakan kerinduan saya untuk studi lanjut. Dan Tuhan baru menjawab sekitar 1 tahun yang lalu. Dan jawaban dari doa saya itu begitu luar biasa. Yang bisa dikatakan sebagai doa yang dahsyat ini. Ketika saya mendoakan, saya bukan hanya bisa masuk ke sekolah teologi, dan saat ini saya sedang melanjutkan studi saya, tapi saya bisa melihat akan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam studi saya. Mulai dari ketika ada orang yang saya sama sekali nggak kenal akan orang itu. Bahkan dia bukan jemaat dari GKI Puri Indah. Saya tidak pernah sharing ke jemaat yang lain tentang saya mau studi lanjut, lalu saya mengharapkan supaya jemaat bisa membantu saya, mendukung saya di dalam dana. Saya mendoakan ini secara pribadi di hadapan Tuhan. Dan saya bertemu dengan satu jemaat Tuhan yang hanya jemaat dari gereja lain yang mereka hanya ikut seminar-seminar yang diadakan oleh GKI Puri Indah ini secara rutin selama pandemi ini. Lalu kami sering ngobrol tentang hal-hal teologi, setelah seminar itu selesai kami ngobrol lewat WA, kami bercerita. Saya nggak pernah ketemu dengan orang ini. Tapi ketika saya mengatakan, secara tidak langsung saya mengatakan bahwa saya sedang studi lagi dan saya mau banyak kerinduan untuk saya bisa berbagi melalui seminar-seminar yang diadakan di gereja Tuhan, baik itu melalui Sing Study ataupun pembinaan-pembinaan yang lain. Lalu orang ini mengatakan, wah Bapak kuliah lagi ya? Terus nggak berapa lama, ya saya mengatakan, iya saya kuliah lagi, saya kuliah di tempat ini. Lalu tidak berapa lama kemudian si Bapak itu mengatakan, Pak, saya sudah mendoakan dengan istri saya bahwa kami mau mendukung studi Bapak sampai Bapak selesai. Wow, luar biasa. Maka dia langsung mentransfer sejumlah besar uang untuk saya bisa melanjutkan akan studi saya. Dan ketika saya melanjutkan studi pun saya juga melihat selain akan kebutuhan dana yang dicukupi, Tuhan juga memberikan kekuatan kepada saya. Memberikan jalan untuk saya bisa studi lanjut. Walaupun mungkin beberapa orang mengatakan mustahil bahwa saya bisa pelayanan sambil studi. Tapi saya bisa melalui semester 1 ini walaupun ya nggak gampang, jemaat Tuhan. Tapi saya melihat begitu besarnya penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Saya diberikan ketenangan, saya orang yang gampang panik. Ada tugas ini, tugas ini, tugas ini. Saya gampang panik, tetapi ada kekuatan dari Tuhan yang terus menopang saya untuk saya bisa menyelesaikan studi saya. Saya membayangkan ketika saya memaksakan untuk saya bisa studi lanjut 6 tahun yang lalu. Mungkin hasilnya tidak sebaik seperti saat ini. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, jangan menyerah untuk berdoa. Teruslah berdoa dan terus mengingat akan 2 hal ini. Bahwa yang pertama adalah yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab doa-doa yang seturut dengan kehendak Allah itu sendiri. Dan yang kedua, kita terus mengingat bahwa dahsyatnya doa bukan terletak pada hasilnya, tetapi terletak pada seberapa besar iman kita untuk menerima dan meyakini akan jawaban doa dari Allah tersebut. Jangan pernah menyerah, jemaat Tuhan, untuk tetap terus mendoakan akan apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Tuhan pasti akan menjawab dan kita akan merasakan doa yang dahsyat itu di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih. Kalau hari ini kami boleh diajarkan, diingatkan bahwa doa yang dahsyat bukanlah dari seberapa besar kekuatan kami untuk memaksa Allah menuruti akan semua keinginan kami. Tapi dari seberapa besar iman kami meyakini bahwa Allah sanggup untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan pada saat ini kami boleh terus diubahkan. Baik itu dari cara pikir kami, cara kami berdoa. Supaya kami boleh memiliki cara berdoa yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga setiap doa yang kami panjatkan itu adalah doa yang dahsyat. Doa di mana kami bisa sungguh-sungguh menundukkan diri kami di hadapan Tuhan. Dan kami bisa merasakan akan kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kami maupun orang-orang di sekitar kami. Sekali lagi kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh mengubahkan hidup setiap kami yang mendengar pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Teman-teman, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja ataupun melalui QR Code yang akan ditampilkan di layar kaca. Teman-teman tambahkan angka 4 dari digit terakhir persembahan yang akan diberikan. Mari, untuk mengiringi persembahan kita naikkan satu pujian, Bila Kurenungkan Kasih Tuhan. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Yesus mengasihi
mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Teman-teman, lagu Bila Kurenungkan Kasih Tuhan ini adalah lagu yang sangat spesial untuk saya. Lagu ini pertama kali saya dengar di ibadah online Komisi Wanita GKY Puri tahun lalu yang dibawakan oleh Ibu Nana sebagai liturgis. Irama lagu ini sangat ceria. Tapi pada saat sampai ke bagian refren, saya tidak mengerti. Mengapa pada saat itu saya terdiam, tidak mampu melanjutkan lagu ini. Saya menangis, seperti ada beban berat yang ingin keluar dari dalam hati. Saat itu, saya dan suami sedang mengalami pergumulan yang sangat berat akibat dari COVID yang berkepanjangan ini. Setiap kali saya mengingat investasi kami yang sampai saat ini tidak ada kabar yang pasti, hati saya hancur, saya bingung, saya sedih, saya cemas akan masa depan. Walaupun berulang kali suami berusaha menenangkan saya, tetapi saya tetap larut dalam kesedihan. Setiap kali saya berdoa, saya selalu bertanya kepada Tuhan, mengapa hal seperti ini diizinkan terjadi kepada saya? Tuhan menjawab doaku, bahkan menghiburku melalui pujian ini. Seakan Dia berkata, Ermi, bukan dengan harta yang fana sukacitamu itu bertumbuh. Dan lagu ini diakhiri dengan kalimat yang sangat indah. Tapi sungguh takkan percuma bila engkau melayani Tuhan. Teman-teman, mungkin saat ini engkau sedang mengalami pergumulan yang sangat berat. Mungkin kesabaranmu sudah hampir habis. Tetaplah berdoa. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Tuhan mendengar doamu. Apapun yang sedang terjadi dengan dunia ini, mari, engkau dan saya, kita sama-sama tetap melayani Tuhan. Bila kurenungkan kasih Tuhan, bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Yesus mengasihi
daku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan, kasih setiamu dan berkat-Mu selalu Engkau berikan untuk kami dan dapat kami nikmati setiap hari. Sebagai ucapan syukur kami membawa persembahan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang kuduskan, sehingga kami pun boleh menjadi saluran berkat, di mana persembahan ini akan digunakan untuk pelayanan-Mu. Bapa, ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur, dan juga mempunyai hati yang memberi di setiap situasi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, pengumuman akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Nyomevang. Kami persilakan. Selamat siang Ibu-Ibu. Kita senang sekali kita masuk ke dalam bulan Desember, bulan yang sangat spesial bagi kita semua orang Kristen. Kita juga bersiap-siap merayakan Natal, di belakang sudah ada dekor Natal yang sangat indah. Dan kita juga senang bahwa di penghujung tahun ini Komisi Wanita Persekutuan kita diisi dengan satu tema yang sangat kita perlukan, yaitu doa yang dahsyat. Kiranya firman Tuhan itu menolong kita untuk semakin senang dan berbeban di dalam berdoa. Terima kasih kepada Guru Injil Denny yang sudah menguraikan firman Tuhan, menolong kita di dalam pemahaman kitab Yakobus bagian yang paling akhir. Terima kasih juga kepada Ibu Erni dan Ibu Lydia yang sudah melayani kita di dalam persekutuan kita ini. Ibu-ibu sekalian, minggu depan Komisi Wanita adalah persekutuan Natal dan sangat spesial karena kita mempersilahkan bagi ibu-ibu yang mau hadir bersekutu bersama di gereja. Mohon mendaftarkan kepada fasilitator masing-masing atau kepada pengurus, karena kita tetap membatasi jumlah kehadiran dan kita akan tetap menjaga prokes selama persekutuan ini. Tema Natal adalah In the Name of Love dan pembicaranya adalah Guru Injil Ria Pasaribu. Mari kita meringankan langkah datang bersekutu di gereja untuk mendapatkan sukacita yang lebih maksimal lagi. Kita juga berterima kasih hari ini Paduan Suara Sharon sudah menyampaikan puji-pujiannya yang begitu indah mempersiapkan hati kita untuk menyambut kehadiran bayi Natal, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita juga sangat senang Paduan Suara Sharon ada satu kolaborasi dengan anggota keluarga. Nah, kiranya ini juga menjadi suatu benih di mana ibu anak keluarga boleh melayani bersama-sama. Ibu-ibu sekalian, untuk persekutuan minggu depan bagi yang sudah mendaftar dan mau hadir bersama, mohon dengan sangat jangan terlambat. Jangan terlambat, jadi hadirlah 10:4 karena kita juga masih akan mengadakan persekutuan secara online. Sehingga setelah ibu-ibu datang jam 10 kita mulai tepat. Kalau
datang terlambat akan bisa mengganggu acara persekutuan online bagi teman-teman kita yang masih bersekutu dari rumah. Ya, mari kita berdoa menyerahkan untuk persekutuan hari ini dan juga persekutuan minggu depan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami datang kepadamu. Terima kasih hari ini kami boleh belajar bahwa Tuhan memberikan doa sebagai sarana kami boleh mendapatkan anugerah Tuhan dan jawaban doa dari Engkau yang adalah Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Guru Injil Denny supaya dia boleh semakin terampil di dalam menguraikan firman Tuhan. Kami berdoa juga berterima kasih untuk Ibu Erni dan Ibu Lydia yang boleh melayani kami. Mohon Tuhan mengaruniakan kepada mereka sukacita Natal pada bulan Desember ini. Bapa di surga, pada saat ini juga kami berdoa menyerahkan untuk persekutuan Natal Kamis depan. Kiranya Tuhan yang memimpin supaya semua yang mempersiapkan, pengkhotbah, worship leader, semua yang terlibat di dalam acara, mereka boleh memberikan yang terbaik. Mohon anugerah Tuhan, berikan cuaca yang baik sehingga ibu-ibu yang mau hadir bisa hadir dengan keadaan yang baik. Kami berdoa juga mohon anugerah Tuhan supaya internet connection, listrik juga boleh berjalan dengan lancar sehingga persekutuan Natal minggu depan sungguh-sungguh kembali menghangatkan hati kami. Boleh kembali mengalami bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa menyerahkan untuk ibu-ibu kami yang berulang tahun pada bulan November. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Iren, Ibu Foni, Ibu Ciancen, Ibu Elida, Ibu Yenli, Ibu Yeni, Ibu Wina, Ibu Meyen, Ibu Eli, Ibu Aling, Ibu Purce, Ibu Pundari, Ibu Rospita, Ibu Srijanti, Ibu Ani, Ibu Foni Y, Ibu Sianita, Ibu Yap Aili, dan Ibu Tintin. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan mereka. Tahun ini Tuhan memberikan kepada mereka kecukupan dan kesehatan. Dan kami berdoa kiranya Engkau terus memimpin kehidupan mereka. Pertambahan usia kiranya boleh diiringi oleh pertambahan kebijaksanaan. Dan Tuhan memberkati mereka supaya di dalam berkat yang mereka terima, mereka semakin bisa membagi berkat kepada orang lain. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga menyerahkan untuk gereja kami yang juga sedang dalam persiapan Natal. Tuhan menolong setiap orang yang terlibat supaya boleh dengan sukacita, kesabaran, dan semangat kerjasama yang baik boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami rindu juga menyerahkan negara kami Tuhan di dalam masa yang masih sulit ini dengan ancaman varian baru. Tuhan kiranya menolong kami semua supaya bersabar dan bijaksana di dalam kegiatan kami sehari-hari ataupun keputusan mengenai liburan yang akan datang, supaya kami jangan menambah risiko. Tuhan berikan kepada kami semua kemampuan untuk memberikan keputusan yang baik di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami, karena hanya Engkaulah Tuhan yang memberikan jaminan kekuatan keamanan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Persekutuan sampai sekian, mari kita bertegur sapa di dalam Tesaburi.
Amin.